Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Yeskiel 34 ayat yang ke-11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu, adalah sangat menyenangkan jikalau kita mendapat pertolongan pada saat kita mengalami pergumulan atau permasalahan. Apalagi kalau pergumulan permasalahan itu sangat berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mendapatkan pertolongan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang nubuatan pertolongan, yaitu penyelamatan bangsa Israel dari pembuangan di Babylon. Nubuatan ini disampaikan Allah 70-an tahun sebelum digenapi. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang rencana penyelamatan Yehuda dari penawanan Babylon. Dijelaskan bahwa Allah lah yang merencanakan dan melaksanakan penyelamatan itu. Allah memperhatikan umatnya, Allah mencari umatnya, Allah mengeluarkan umatnya, Allah mengumpulkan umatnya, dan Allah membawa mereka pulang ke tanah perjanjian, yaitu ke Yerusalem. Sebagai tawanan yang berada di negara lain, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat lepas dari tangan yang menawan mereka itu. Hanya karena anugerah Allah, karena Allah mengasihi mereka, maka Allah turun tangan untuk melakukan penyelamatan tersebut. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, penghakiman terakhir. Melalui tema ini Bapak Ibu, gereja kita mengingatkan bahwa penghakiman terakhir itu ada, yaitu hari kedatangan Yesus. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan penghakiman terakhir itu terjadi. Tentu dengan mengingatkan kita akan adanya penghakiman terakhir itu, gereja berharap agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambutnya, sehingga kita tidak termasuk orang yang mendapat hukuman pada hari penghakiman tersebut. Seperti halnya bangsa Israel Bapak Ibu, yang tidak dapat keluar atau selamat dari penawanan di Babylon dengan kekuatannya sendiri. Demikian halnya dengan manusia, tidak ada yang dapat selamat dari penghakiman terakhir tersebut dengan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena dosa Adam telah menjalar kepada semua keturunannya. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berdosa
Roma 3 ayat yang ke-23 Bapak Ibu sekalian. Dan karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, maka semua manusia akan binasa, mendapat hukuman maut tersebut. Seperti halnya bangsa Israel yang selamat dari pembuangan di Babylon hanya karena pertolongan Allah. Kita pun demikian. Kita selamat dari penghakiman terakhir hanya karena diselamatkan Allah. Kalau kita selamat hanya karena anugerah, hanya karena diselamatkan Allah, maka timbul pertanyaan, apakah yang dilakukan Allah agar kita selamat pada saat penghakiman terakhir tersebut? Nah, kalau kita memeriksa firman Tuhan tadi Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan paling sedikit 3 hal yang dilakukan oleh Allah dalam menyelamatkan bangsa Israel. Demikian juga hal yang sama, bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh Allah agar kita selamat pada saat penghakiman terakhir tersebut. Yang pertama dilakukan Allah adalah Allah menemui kita. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan ini menjelaskan Bapak Ibu, bahwa dalam rangka membebaskan bangsa Israel dari pembuangan, Allah mendatangi mereka. Allah yang maha kuasa itu merendahkan diri, menemui bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian. Demikian dengan penyelamatan manusia pada penghakiman terakhir. Allah merendahkan dirinya, Bapak Ibu sekalian, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan datang menemui kita manusia. Allah yang adalah pencipta manusia merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan dalam Filipi 2 mengatakan bahwa Yesus yang adalah Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia. Menurut Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu, pengorbanan ini terjadi, yaitu Allah menjadi manusia, adalah karena Allah sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa Allah sangat mengasihi engkau. Allah sangat mengasihi saya. Ia rela menjadi manusia karena kita. Hal yang kedua yang dilakukan Allah adalah Allah mengambil alih hukuman kita. Ayat yang ke-12. Allah tidak hanya datang menemui umatnya di Babel, tetapi ia juga menyelamatkan, membebaskan mereka, yaitu dengan mengangkat Kores menjadi raja untuk membebaskan umatnya. Demikian halnya dengan Yesus. Ia datang bukan hanya menjadi manusia. Lebih jauh, ia membebaskan kita manusia dari hukuman maut. Yesus melalui kematiannya di kayu salib mengambil alih hukuman yang seharusnya kita tanggung, Bapak Ibu. Yesus menggantikan kita menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kenapa itu dilakukan Allah? Karena Allah sangat mengasihi engkau dan sangat mengasihi saya. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah adalah bahwa Allah membawa kita ke Yerusalem baru. Ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah tidak hanya membebaskan, mendatangi dan membebaskan Yehuda dari Babel, namun Allah membawa mereka pulang ke Yerusalem dan Allah menggembalakan mereka di gunung-gunung yang penuh rumput di Yerusalem. Demikian halnya dengan orang percaya pada Yesus, bahwa Allah memelihara mereka, dan nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua, kita akan dibawa oleh Yesus ke tempat dia berada dan tempat Allah berada, yaitu Yerusalem baru. Itu kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 3 dan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Bapak Ibu, Allah sangat mengasihi engkau. Ia tidak ingin engkau dihukum pada penghakiman terakhir nanti. Ia ingin engkau selamat dari penghakiman itu. Ia ingin membawa engkau ke tempat di mana dia berada. Ia ingin senantiasa bersama-sama dengan engkau dan saya. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba memperagakan penyelamatan Allah ini.
dengan satu peragaan. Bapak Ibu, manusia adalah puncak daripada ciptaan. Dan manusia adalah ciptaan yang termulia. Karena apa? Karena Allah mengembuskan nafasnya pada manusia itu. Manusia sangat dikasihi Allah. Hal ini terbukti dari Allah menciptakan Taman Eden bagi manusia itu untuk mereka tinggali. Di Taman Eden Bapak Ibu, manusia jatuh ke dalam dosa. Saya coba menggambarkan manusia itu dengan kain merah ini. Kalau ini manusia dengan tangan kiri saya, maka manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dan dosa ini menjalar kepada semua manusia, kepada seluruh keturunan daripada Adam. Karena upah dosa adalah maut. Dan karena Allah adalah adil, maka Allah harus menghukum manusia yang berdosa itu. Manusia yang sangat dikasihi oleh Allah itu Bapak Ibu sekalian. Terjadi dilema Bapak Ibu. Di satu sisi Allah harus menghukum manusia tersebut. Tapi di sisi yang lain Allah sangat mengasihi manusia tersebut. Dan untuk mengatasi dilema ini, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengambil alih hukuman manusia tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau tangan kanan saya ini, saya melambangkan Yesus yang tidak berdosa. Allah menimpakan dosa manusia ini kepada Yesus. Dan Yesus membawa dosa itu ke atas kayu salib. Dan dia mati di kayu salib menanggung dosa manusia tersebut. Yesus dikuburkan Bapak Ibu sekalian. Dan dia bangkit dari kubur. Dan dia naik ke surga. Dan dia menawarkan keselamatan itu kepada semua manusia. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak dihukum, tetapi mendapat hidup yang kekal. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu, percayalah pada Yesus, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Saya akan mengakhiri khutbah singkat ini, bahwa firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah ingin agar kita selamat pada saat penghakiman terakhir terjadi, yaitu pada saat Yesus datang untuk yang kedua nanti. Ada 3 hal yang dilakukan Allah agar kita selamat pada saat penghakiman terakhir itu, yaitu yang pertama, bahwa Allah datang menemui kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa Allah mengambil alih hukuman kita di atas kayu salib. Bahwa Allah membawa kita ke Yerusalem baru, ke tempat Dia dan Yesus berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus, ya Allah. Terima kasih untuk iman yang sudah kami punya. Teguhkan iman kami. Berikan iman kepada saudara-saudara kami yang belum sungguh-sungguh mengimani Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.